Oke, baik. Saya ulangi kembali. Di minggu ini kita akan membahas asumsi klasik yang berkaitan dengan uji linearitas, uji linearitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinialitas, dan uji autokorelasi. Ya. Kita langsung saja di dalam penjelasannya. Baik, ya ini asumsi klasik adalah sekumpulan persyaratan yang harus terpenuhi dari sebuah model regresi linear agar model tersebut bisa dipakai dalam memprediksi nilai aktual. Ya, uji asumsi klasik inilah proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah persamaan regresi linear memenuhi syarat asumsi klasik sehingga dapat memprediksi variabel terikat atau tidak. Ya. Kemudian jenis-jenis asumsi klasik seperti yang saya sebutkan sebelumnya ada realitas, linearitas, kemudian heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikoliniaritas. Ya. Untuk uji multikoliniaritas ini khusus untuk model regresi yang berganda. Artinya tidak akan ada peristiwa kolinier jika variabel bebasnya hanya satu saja. Tapi kalau variabel bebasnya itu ada beberapa, maka itu akan bisa ya terjadi peristiwa kolinier. Ya, koliniaritas. Oleh karena itu kita akan melakukan uji-uji tersebut dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda supaya bisa menguji multikoliniaritas juga. Nah, kemudian ya kita lanjut ke uji yang pertama. Uji yang pertama adalah uji normalitas. Ya, ini bertujuan untuk melihat apakah model regresi yang dibuat ini keduanya terdistribusi normal atau tidak. Ya, artinya data-datanya dikatakan normal jika memenuhi uji normalitas ini. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah hanya satu saja ya, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Karena waktunya terbatas. Sebelumnya di pertemuan di semester lain saya membahas ketiga proses ya, analisis ini, tetapi karena waktu terbatas kita hanya akan menggunakan uji Kolmogorov secara manual ataupun menggunakan SPSS. Secara manual maksudnya apa? Nanti untuk di Excel ini caranya memang tidak bisa secara langsung seperti di SPSS untuk mendapatkan nilainya, tetapi tetap harus kita pelajari ya supaya yang tidak punya SPSS bisa mengerjakannya menggunakan Microsoft Excel. Ya, kemudian nah ini prosedurnya ya. Prosedurnya secara manualnya seperti ini. Jadi yang pertama kita membuat persamaan regresi ya. Yang membuat persamaan regresi saya tidak akan menjelaskannya lagi, itu sudah di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita juga akan mencari nilai prediksi ya, atau Y topi yang kemarin itu ya. Lalu kita akan mencari nilai epsilon I, di mana epsilon I ini adalah selisih dari Y aktual, yang masing-masing Y aktual dengan Y prediksinya. Gitu. Ya. Kemudian kita akan melakukan standarisasi nilai epsilon ini, nilai error ini, ke bentuk normal. Ya, jadi kita akan ya memakai distribusi normal di sini. Kita akan mengkonversikan nilai EI ke nilai Z ya. Kalau sebelumnya kita belajar pada distribusi normal itu kita mengkonversikan nilai X ke nilai Z. Nah, kalau di sini kita akan mengkonversikan nilai EI ke nilai Z ya. Artinya dari nilai-nilai yang ada kita mencari dulu nilai rata-ratanya ya. Rata-ratanya kemudian nilai standar deviasinya juga ya. Karena dalam distribusi normal kita membutuhkan data rata-rata dan standar deviasi. Jadi kita akan melakukan penghitungan average atau rata-rata dari nilai E-nya, kemudian kita akan mencari standar deviasi sampel dari nilai E-nya. Lalu setelah itu kita akan melakukan standarisasi dari nilai E itu dengan mengkonversikan nilai E ke bentuk Z. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai Z-nya, baru kita urutkan nilai Z dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian nanti akan ada nilai parameter Kolmogorov-Smirnov yaitu FT. Ya, di mana FD ini adalah nilai probability atau p-value dari
nilai Z yang sudah kita dapatkan tadi. Ya, itu nilai FT-nya. Nah, kemudian ada salah satu parameter lagi, nilai parameter Fs. Nah, Fs ini adalah nomor data. Jadi kita ini penomoran data di sini sangat penting. Nomor data dibagi dengan jumlah data. Ya, ini syaratnya jika EI-nya tidak ada yang sama nilainya. Nah, jika ada nilai EI yang sama, ya nilai epsilon yang sama, maka Fs ini adalah nomor data kumulatif. Ya, atau nomor data terbesarnya. Misalnya nomor data ke-7 dan nomor data ke-8 itu sama ternyata nilai EI-nya. Ya, maka nanti nilai Fs-nya itu diambil nomor data ke-8 dibagi dengan jumlah data. Artinya nomor data terbesar atau kumulatifnya. Ya. Kemudian lalu kita melakukan kalkulasi nilai dari harga mutlak Ft min Fs. Jadi kita selisih Ft dengan Fs ini berapa, kemudian dipositifkan atau dimutlakkan. Ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai Ft min Fs yang paling besar yang mana, atau nilai maksimumnya. Ya, setelah itu bandingkan dengan Ft min Fs dari tabel ya. Ya, nanti tabelnya sudah ada ya. Dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Dengan nilai alfa biasanya 0,05. Ya. Lalu jika Ft min Fs terbesar ini kurang dari Ft min Fs yang ada di tabel, maka ya bisa kita katakan persamaan regresi terdistribusi secara normal. Ya, ini secara manual. Nanti di Excel juga kita mengerjakannya menggunakan cara ini. Ya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi kita akan membuat kolom ya. Di sini adalah EI nanti, kemudian kita EI yang distandarisasi ya, menggunakan Z ya. Kemudian Ft-nya berapa, Fs-nya berapa, lalu Ft min Fs-nya berapa. Contoh misal, ya ini dari data soal di persamaan regresi sebelumnya di di pertemuan lalu. Ya, misalnya di sini ada pengaruh dari variabel X1 dan X2 terhadap Y yang bersumber dari penelitian yang dilakukan terhadap 10 subjek penelitian. Ya. Di sini ada X1, X2, dan Y. Ya. Lalu proses pengujian dilakukan dengan analisis linear berganda. Apakah model regresi yang dibuat ini terdefinisi secara normal atau tidak? Ya. Kita cari dulu persamaan regresinya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana. Ya, tapi di sini sudah dapat ya. Di sini persamaan regresinya adalah Y prediksi sama dengan 2,5529 dikurangi 1,0921 X1 ditambah 1,9608 X2. Jadi dicari dulu persamaan regresinya. Ya, caranya minggu lalu. Ya, karena sudah dapat persamaan regresinya di sini, ya kita cari nilai ya prediksinya dari persamaan regresi yang ada. Ya. Misal di sini untuk X1 sama dengan 2 dan untuk X2 sama dengan 3, maka persamaan nilai Y prediksinya adalah 2,5529 dikurangi 1,0921 dikali 2 X1 ya. Ditambah 1,9608 dikali 3. 3 ini nilai dari X2. Maka kita dapatkan Y prediksinya adalah 6,2511. Ya. Semua nilai Y prediksinya dicari. Ya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai Y prediksi dari masing-masing Y-nya, ya, dari masing-masing X1 dan X2-nya, maka kita ya, buat tabel Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita bisa menarik kesimpulan di sini. Ya, bagaimana caranya? Nah, sekarang coba kita lihat ya di sini. Ya. Kita cari Y dikurangi Y prediksi. Ini adalah nilai EI. Berarti 5 dikurangi 6,2511. Negatif 1,2511. Ya, kemudian 6 dikurangi 7,1198. Negatif 1,1198. Dan seterusnya sampai dengan data yang ke-10. Ya. Lalu kita sudah mendapatkan nilai residual atau nilai EI. Ya, kita standarisasi nilai residual. Nah, kita cari nilai Z-nya. Caranya bagaimana? Cari dulu nilai rata-rata dari EI-nya. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai E bar di sini. Ya, setelah dicari ternyata rata-ratanya negatif 0,00026. Ini sangat bergantung kepada beberapa angka di belakang komanya yang kita pakai. Tapi itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap nilainya kalau kita
mengerjakannya menggunakan software. Nah, kemudian kita juga mencari standar deviasi sampel dari E-nya ini. Ya, dicari juga standar deviasi sampelnya. Ya. Ya, kalau di Excel ya untuk rata-rata berarti kan rumusnya apa? Sama dengan average ya. Average dalam kurung ya di highlight ya, di blok semua datanya. Kemudian kalau standar deviasi sampel berarti di sini rumusnya adalah di Excel ST DEV titik S ya. Ini untuk sampel ya. Lalu dalam kurung di highlight data EI-nya. Ya, setelah kita dapatkan nilai E bar dan juga standar deviasinya, rata-rata E dengan standar deviasi, baru kita cari nilai ZI. Dengan rumus ZI sama dengan EI dikurangi E bar ya, dibagi standar deviasi. Ya, ini semua nilai Z-nya. Ya, misal untuk ZI yang pertama di baris pertama berarti EI-nya negatif 1,2511 dikurangi E bar-nya dikurangi negatif 0,00026, kemudian dibagi standar deviasinya 1,042245. Hasilnya adalah negatif 1,20014. Ya. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ZI, maka urutkan ZI dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, ini setelah diurutkan, maka ZI yang terkecil adalah negatif 1,20014. Dan kemudian ZI yang terbesar adalah 1,072265. Ya, kebetulan di sini datanya sudah urut ya. Sudah urut. Ya. Ya, kemudian lanjutnya kita cari FT. FT ini adalah probabilitas dari ZI ini. Berarti nilai p-value ini. P-value dari Z yang sudah kita dapatkan. Ya, lihat di tabel distribusi Z. Ya, jadi tabelnya masih berguna. Ya. Ya, ternyata untuk negatif 1,20 ya ini pakai satu angka di belakang koma aja. Maaf, 2 angka di belakang koma. Karena di dalam tabel distribusi Z-nya 2 angka di belakang koma. Tapi kalau mau pakai rumus juga boleh. Nanti bisa. Nanti saya tunjukkan pakai rumusnya untuk mencari FT ini di Excel. Nah, ini FT-nya sudah dapat semua. Sekarang kita cari FS. FS itu apa tadi? Ya, kalau data dari residualnya ini berbeda ya. Ya, kita lihat di sini residualnya kan di sini berbeda. Yang ini berbeda. Nah, kemudian yang ini sama. Ya, kemudian di sini berbeda lagi. Ya. Untuk yang berbeda, maka FS ini adalah nomor data, ini nomor ini dibagi dengan jumlah data. Di sini jumlah datanya ada 10 ya. Berarti nomor data yang baris pertama ini adalah 1. Ya, kemudian FS-nya untuk baris pertama ini 1/10, 0,1. Nomor 2, 2/10, 0,2. Nomor 3, 3/10, 0,3. Dan seterusnya sampai dengan nomor 7, 7/10, 0,7. Nah, sekarang untuk yang sama, di sini kan ada yang sama datanya, nomor 8 dan nomor 9. Ya. Ya. Untuk yang sama ini, maka yang dipakai adalah nomor data yang paling besar untuk kedua-duanya. Ya, nomor data paling besar di sini adalah 9. Berarti 9/10, 0,9. Nah, dua-duanya dipakainya 0,9. Jadi di sini bukan 0,8, tapi dua-duanya 0,9. Ya, lalu yang terakhir ya karena beda lagi ya tinggal ini. Berarti 10/10 adalah 1. Nah, kita sudah dapatkan nilai FS-nya. Sekarang cari harga mutlak dari selisih antara FT min FS. Berarti 0,115042 dikurangi 0,1. Ya, ini hasilnya kan sebetulnya positif ya. Positif 0,015042. Kalau positif ya sudah positif. Tapi nanti kalau hasilnya negatif, ya misalnya yang mana yang negatif? Yang negatif contohnya ini ya nomor 2. 0,141375 dikurangi 0,2. Berarti kan negatif 0,058625. Tapi dipositifkan karena diambil harga mutlak. Positifkan semuanya sampai dengan yang terakhir. Ya, tidak akan kita pakai semuanya, tapi cari nilai yang paling besar di sini. Nilai maksimumnya. Ternyata nilai maksimumnya adalah 0,2568857. Ini nilai paling besar. Nah, ini FT min FS maksimum. Nah, sekarang kita cari ke tabel. Tabel apa? Tabel Kolmogorov
Smirnov dengan alfa 0,05 ya. Kita lihat tabel Kolmogorov Smirnovnya. Ya, ini. Jadi kita lihat nilai N-nya berapa. Jumlah datanya adalah 10 tadi. Ya, kemudian kita pakai nilai alfa 0,05. Kita dapatkan di sini 0,409. Ya. Ya, di sini 0,40925 ya. Tadi pakai yang 3 angka di belakang koma saja boleh. 0,409. Untuk alfa 0,05, maka dari tabel Kolmogorov-Smirnov dengan N sama dengan 10, kita dapatkan nilainya 0,409. Dan Ft min Fs maksimum adalah 0,256857. Nah, bagaimana menyimpulkannya? Ya, jika harga mutlak dari Ft min Fs hasil perhitungan kita maksimumnya ya kurang dari Ft min Fs dari tabel Kolmogorov-Smirnov, maka kita bisa kesimpulkan bahwa persamaan regresi yang kita buat ini terdistribusi secara normal. Ya, dan jika Ft min Fs maksimumnya ini lebih dari Ft min Fs dari tabel, maka kita akan menyimpulkan bahwa persamaan distribusinya tidak normal. Nah, di sini kasusnya normal karena Ft min Fs maksimum hasil perhitungan kurang dari Ft min Fs tabel. Ya. Itu uji normalitas. Kemudian selanjutnya ada uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas ini sangat bergantung terhadap jumlah dari datanya. Kalau jumlah dari datanya banyak, ini akan memudahkan. Tapi kalau hanya sedikit, biasanya menggunakan software juga error. Jadi kalau hanya sedikit, kita pakai cara manual saja. Kita lihat apakah data yang kita punya nanti ketika praktikum ini akan menghasilkan error atau tidak. Jika error itu biasanya letak errornya akan kelihatan di mana. Ya. Nah, kalau misalnya errornya karena jumlah data yang sangat sedikit, berarti kita harus menggunakan cara manual. Ya. Ini uji linearitas ini berfungsi untuk menguji apakah sebuah persamaan regresi ini sifatnya linear atau tidak. Atau kita bisa katakan apakah ada hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ya. X dengan Y-nya ini berhubungan linear atau tidak. Ya, karena kita menggunakan persamaan linear berganda misalnya. Tapi ini udah cukup memenuhi kaidah linear atau tidaknya itu kita uji linearitas. Ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan metode grafik ya. Ya, metode grafik ini menggunakan Excel juga bisa. Nanti kita akan melihat linear plot ya. Ya, jika plot antara residual dengan nilai prediksi tidak membentuk pola. Ya. Kalau tidak membentuk pola atau terlihat acak-acakan ya titik-titiknya, maka kita bisa mengatakan bahwa model ini diprediksi sebagai model yang linear. Tapi kalau bentuknya nanti membentuk pola naik turun misalnya titik-titiknya, maka persamaan regresinya ini bisa dikatakan tidak bisa menggunakan persamaan yang linear, tapi harus yang non linear. Atau nanti kalau datanya cukup banyak, kita bisa menggunakan test of linearity menggunakan SPSS. Ya. Nah, ini data yang sebelumnya sama ya. Data yang sebelumnya sama. Kita cari persamaan regresinya dulu. Ya, ini persamaan regresinya juga sama. Ya. Kita cari nilai Y prediksinya. Ya, nilai Y prediksinya sama seperti tadi. Kita dapatkan nilai Y prediksinya. Ya. Ya, lalu kita buat plot ya. Buat plot antara nilai residual apa tadi? Y aktual dikurangi Y prediksi ya. Jadi Y dikurangi Y prediksi ya. Y aktual dikurangi Y prediksi. Ya, dengan nilai prediksinya. Jadi residualnya disumbu Y ya, ini nilai residualnya. Lalu nilai ininya Y prediksinya. Nilai ininya nilai sumbu X. Ya. Jadi tinggal kita buat plotnya saja. Scatter plot antara nilai Y prediksi ini disumbu X ya. Ya, ini disumbu X ya. Kemudian nilai residualnya atau nilai EI di sumbu Y yang ini. Nah, lalu dilihat di sini. Titik-titiknya membentuk pola ya. Polanya biasanya ada yang naik turun begini, ada yang begini,
Ada yang begini. Nah, tapi ketika kita lihat di sini ternyata titik-titiknya tersebar ya. Tidak ada pola khusus ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalaupun kita membuat pola, ini polanya masih random ya. Misalnya kita tarik begini, kita sulit ya. Artinya di sini polanya tuh masih acak-acakan ya. Ya, kalau acak-acakan seperti ini, titik-titiknya atau tersebar secara merata, maka kita bisa menyimpulkan bahwa model regresi yang kita buat dinyatakan linear. Ini kalau Excel pakai cara ini saja. Ya, tapi nanti kalau misalnya datanya cukup banyak, kita bisa menggunakan test of linearity SPSS. Itu uji linearitas. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, atau disebut juga dengan uji homogenitas variansi. Ya. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam sebuah persamaan regresi terdapat ketidakseragaman variansi dari residual atau dari errornya dari satu pengamatan terhadap ke pengamatan yang lainnya. Maka kita harus melihat nilai residualnya dulu. Jadi sama, kita nyari nilai EI-nya atau selisih dari Y prediksi dengan Y aktualnya. Ya, ya ada nggak keseragaman di sana? Ketidakseragaman. Nah, jika ada ketidakseragaman, maka disebut dengan peristiwa heteroskedastisitas. Ya. Atau ketidakhomogenan dari variansi residual. Nah, ya persamaan regresi yang bagus, maka residunya itu homogen gitu. Jadi homoskedastisitas. Jadi homoskedastik ya. Ya. Homoskedastik ya. Kalau heteroskedastik berarti tidak bagus. Berarti harusnya homoskedastik. Ya. Nah, model regresi yang baik itu memiliki sifat homoskedastik ya, atau punya terjadi peristiwa homoskedastisitas di dalam variansi. Ya, di sini kita akan membahas menggunakan uji Gleiser aja. Ya. Jadi dengan cara meregresikan nilai mutlak atau nilai absolut dari residual terhadap variabel-variabel bebas. Ya. Nah, untuk peristiwa heteroskedastisitas ini dilihat dari masing-masing variabel bebas. Jadi nanti dari X1, X2, X3-nya dilihat dengan cara meregresikan nilai absolut dari residual. Jadi caranya bagaimana? Kita cari nilai E-nya, lalu kita mutlakkan, kita positifkan, lalu kita regresikan ya dengan nilai X1, X2, dan X3 atau X yang lain. Nah, ini tetap ya, saya menggunakan soal yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi persamaan regresinya juga sama ini. Sama, cari nilai Y prediksinya. Sekali lagi saya ulang ya, bagaimana cara mencari nilai prediksi. Ya, dari persamaan regresi ini, cari nilai Y topinya ini dengan cara memasukkan nilai X-nya. Ya. Kalau untuk yang baris pertama misalnya ini ya, untuk baris pertama, nilai X1-nya 2, nilai X2-nya 3. Ya. Maka kita masukkan ke dalam persamaan ini. 2,5529 dikurangi 1,0921 dikali X1-nya berapa? Kali 2. Ya. Ditambah 1,9608 dikali X2-nya berapa? X2-nya 3. Tinggal operasikan ini. Ya, 1,9608 kali 3 berapa? Kemudian 1,0921 dikali 2 berapa? Lalu tinggal operasikan ini. Pengurangan kemudian penjumlahan dihasilkan, ya prediksinya adalah 6,2511 untuk baris pertama. Dan untuk baris seterusnya dicari. Sudah, ya kita cari nilai selisih antara Y dengan ini. Y prediksinya. 5 dikurangi 6,2511 berarti negatif 1,2511. Nah, kemudian setelah kita cari semuanya, ya sampai yang terakhir, kita positifkan semuanya, kita mutlakkan, cari harga mutlak. Berarti positifkan saja. Ya, nilai positifnya berapa? Ya, ini berarti kalau ini negatif 1,251, berarti ini positif 1,2511. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Ya, lalu cek nilai signifikansi dari masing-masing ya variabel bebasnya nanti ya setelah kita melakukan regresi ya, kita pakai analisis regresi seperti kemarin ya, menggunakan data analisis lalu dicek nilai signifikansinya gitu. Ya. Nilai signifikansinya berapa ya untuk masing-masing nilai X1 dan X2. Ya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ya, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka terjadi peristiwa heteroskedastisitas. Artinya apa? Ya. Kalau kemarin kita menggunakan signifikansinya harus kurang dari 0,05. Nah, kalau sekarang harus lebih dari 0,05 atau lebih dari taraf signifikansi.
Kita coba ya. Ya, tadi kita sudah dapat apa namanya ini? Nilai residualnya ya. Kita absolutkan ya, kita positifkan. Lalu regresikan antara nilai residual ini ya, nilai EI absolut ini dengan nilai X1 dan X2. Biasanya kan kita meregresikan X1, X2 dengan Y aktual ya, dengan Y ini nih. Tapi saat ini kita akan meregresikan X1, X2 dengan nilai absolut dari EI. Gitu. Jadi di sini variabel X range-nya pakai X1 dan X2, lalu Y range-nya adalah pakai absolutnya EI ini. Ya, ternyata hasil regresinya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, langsung aja lihat p-value atau nilai signifikansi dari t-stat. Lihat hasilnya. Ya, ternyata untuk X1 ini lebih dari 0,05 atau lebih dari taraf signifikansinya. Lalu ya ini yang kedua, ternyata ini kurang dari 0,05. Ini 0,005 ya. Ini yang kita pakai 0,05. Artinya apa? Untuk X1 ya, nilai signifikansinya adalah lebih dari 0,05. Artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau valensi residual seragam ya untuk X1. Nah, untuk X2 nilainya kurang dari 0,05. Artinya apa? Ya. Nilai signifikansinya kurang dari 0,05 terjadi gejala heteroskedastisitas atau variansinya tidak seragam. Ya, kalau ada di antara X1 dan X2-nya tidak terjadi terjadi gejala heteroskedastisitas secara umum, memang terjadi gejala heteroskedastisitas pada persamaan regresinya karena salah satu dari variabelnya menimbulkan peristiwa heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Ini uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model persamaan regresi terdapat korelasi antar variabel bebasnya. Gitu. Ya, artinya apa? Variabel bebasnya berkorelasi atau tidak? Ya. Multikolinearitas ini disebut juga terdapat lebih dari satu hubungan linear. Ya, misal kita mengharapkan hubungan linearnya itu terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat. Ya, ternyata terjadi juga hubungan linear antara variabel bebasnya X1 dengan X2. Ya. Karena misal di dalam variabel-variabel ilmu ekonomi ini berubah-berubah kan sepanjang waktu gitu. Artinya berubahnya searah gitu ya. Kalau misalnya inflasi berubah, berarti faktor yang lainnya juga berubah misalnya seperti itu. Ya, rata-rata seperti itu. Nah, model regresi yang seharusnya ini tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Artinya supaya tidak terjadi multikolinearitas, maka kita juga harus menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi linear ya, korelasi linear antara X1 dengan X2-nya. Ya, jadi dalam metode ini kita harus melihat nilai koefisien regresi dan koefisien determinasinya. Tapi di sini kita juga akan melakukan uji yang lainnya. Kalau misalnya dari persamaan regresi ternyata nilai koefisien determinasinya ini tinggi atau mendekati 1, ya tetapi nilai dari p-value dari masing-masing variabelnya banyak yang tidak signifikan, maka terjadi multikolinearitas. Ya, tapi kita tidak akan berbicara itu karena di sini masih tidak begitu pasti. Ya, kita akan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel bebasnya. Ya, kemudian setelah kita melihat nilai koefisien korelasinya, ya, maka kita akan melihat varian infloating factor-nya menggunakan VIF. Jika VIF-nya kurang dari sama dengan 10, maka tidak multikolinear atau tidak terjadi multikolinearitas. Ya. Kita coba. Ya, ini persamaan regresinya masih sama ya. Kita coba lihat hubungan X1 dengan X2-nya yang tadi. Menggunakan rumus yang Pearson array 1, array 2 itu. Ya, ternyata nilai R-nya ini 0,2229. Ya. Ya, artinya kalau secara kasarnya di sini
korelasi antar variabel X1 dan X2 ini lemah. Ya, tapi kita pastikan dengan nilai floating, ya, varian in floating faktor ya. Ya. Jadi kita kuadratkan dulu R-nya ya, koefisien korelasinya. R kuadrat 0,229 dikuadratkan menjadi 0,049684 + 1. Lalu kita cari nilai koefisien toleransinya. Koefisien toleransi berarti 1 dikurangi R kuadrat. 1 dikurangi R kuadrat hasilnya 0,950 sekian. Lalu kita mencari varian in floating faktornya, yaitu rumusnya 1 per 1 min R kuadrat. Atau 1 per koefisien toleransi. 1 per koefisien toleransinya 1,0523 di sini. Nah, ternyata VIF-nya ini kurang dari sama dengan 10. Ya. Kurang dari sama dengan 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Ya, atau tidak multikolinear. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang paling agak sedikit harus butuh penelitian ya. Adalah uji autokorelasi. Ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah persamaan regresi terdapat korelasi antar nilai residu atau nilai errornya pada periode tertentu ya. Dengan nilai residu pada periode T dikurangi 1. Artinya ada nggak sih korelasi antara residu-residunya gitu. Ya, ini disebut dengan autokorelasi. Ya, seharusnya tidak terjadi peristiwa autokorelasi di dalam sebuah model regresi yang baik. Kita akan menggunakan 2 uji di sini. Uji Darwin-Watson yang bisa dilakukan menggunakan Excel dan juga SPSS. Lalu uji run test ya, untuk SPSS saja. Untuk uji Broish sama Godfrey, kemudian uji Lagrange multiplier, saya tidak akan menggunakan ini. Ya. Nah, uji Darwin-Watson begini prosedurnya. Jadi buat persamaan regresinya dulu, cari nilai prediksi, cari nilai residu ya, nilai EI tadi, kuadratkan nilai residunya. Nah, sekarang kita menguadratkan nilai EI. Lalu lagkan satu nilai residualnya. Maksudnya lagkan itu berarti nilai residualnya dimundurkan salah satunya ke yang berikutnya. Nanti saya akan contohkan bagaimana maksudnya. Sehingga kita akan mendapatkan nilai EI-T-1. Ya. Kemudian cari nilai selisih dari EI dengan EI-T-1. Setelah itu kuadratkan nilai EI dikurangi EI-T-1. Lalu hitung nilai koefisien Darwin-Watsonnya atau DW-nya. Ya, rumusnya ini. Sigma nilai kuadrat dari EI dikurangi EI-T-1 dibagi dengan sigma dari EI dikuadratkan. Ya. Nah, kemudian misalnya dengan alfa 0,05, ya kita bandingkan DW hitung dengan DW yang ada pada tabel Darwin-Watson. Nanti bagaimana cara membaca tabelnya, ya ini kita akan belajar ya di sini. Kita tarik kesimpulannya. Nah, ini persamaannya yang sama tadi, persamaan regresinya. Cari ya prediksinya, ya. Sama. Saya dapatkan ya prediksinya, cari nilai residualnya atau nilai EI-nya. Nah, bedanya sekarang nilai EI ini dikuadratkan. Ya. Negatif 1,2511 dikuadratkan jadi positif 1,562525 dan seterusnya. Ya, kalau pakai Excel nanti tidak akan terlihat seperti rumit. Setelah dapat EI kuadrat, jumlahkan ya nilai EI kuadratnya, kita dapatkan sigma EI kuadrat. Ya, hasilnya di sini 9,7764714. Nah, setelah dikuadratkan yang ini, sekarang kita melagkan nilai EI untuk mendapatkan nilai EI-T-1. Maksudnya apa melagkan? Nah, kita mengkosongkan baris pertama. Ya. Kita kosongkan baris pertama. Lalu kita nilai baris kedua yang ini dengan baris pertama pada kolom yang ini. Coba dilihat nih, perhatikan ini. Ini E1 sampai dengan E9. Ya, ini E1 sampai dengan E9. Ini disimpan pada kolom E2 sampai dengan E10 pada EI-T-1. Ya, ini sama kan. Cuma tinggal dipindahkan. Yang ini dikosongkan. Ya. Kita tidak membutuhkan data EI yang terakhir untuk di EI-T-1. Ini disebut dengan melagkan.
Begitu. Jadi yang terakhir tidak dimasukkan di sini, tapi nanti akan kita pakai di sini. Kenapa? Karena kita akan melihat selisih dari EI dikurangi EI T min 1. Untuk dari baris kedua sampai dengan baris ke-10. Ya. Saya ulangi, ini baris pertama sampai dengan baris ke-9 di kolom EI, ini dipindahkan ke baris kedua sampai baris ke-10 di kolom EI T min 1. Gitu. Nah, sekarang kita cari selisih dari EI dikurangi EI T min 1. Misalnya yang pertama ini, maaf, di baris kedua, baris pertama dikosongkan. Baris kedua, 0,8802 dikurangi ya, negatif 1,2511. Dikurangi negatif kan berarti jadi ditambah ya di positif. Dikurangi negatif berarti positif. Hasilnya positif 2,133. Yang berikutnya negatif 0,8572 dikurangi 0,8802. Hasilnya negatif 1,7374. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ini 1,173 dikurangi negatif 0,9356. Hasilnya positif 2,0529. Baru sekarang dikuadratkan masing-masing nilai EI dikurangi EI T min 1. Ini dikuadratkan, yang ini dikuadratkan. Semuanya dikuadratkan. Setelah itu baru dijumlahkan. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai sigma EI dikurangi EI T min 1 kuadrat. Hasilnya 33,1 sekian. Ya, setelah itu apa yang kita butuhkan? Cari koefisien Darwin-Watson yang tadi. Ya. Sigma EI dikurangi EI T min 1 kuadrat, ya 33,100 sekian, dibagi sigma EI kuadratnya 9,776474. Hasilnya DW-nya, koefisien Darwin-Watsonnya 3,3858. Nah, untuk menyimpulkan hasil ini, kita harus melihat tabel Darwin-Watson. Tabel Darwin-Watsonnya sudah saya share di Google Classroom. Maka kita akan melihat parameter yang namanya DL dan DU. Nah, kemudian ya di sini bisa terjadi kerancuan ketika kita menguji model ya. Menguji model kemarinnya menggunakan F ya, F itu. Itu K-nya itu adalah jumlah variabel yang terlibat. Nah, kalau di sini kita memakai K ini adalah jumlah variabel bebas saja. Ya, bukan variabel terikat, tidak termasuk juga. Jadi di sini K-nya adalah jumlah variabel bebas. Ya. Lalu N-nya, tadi N-nya 10 ya, jumlah hasil ujinya. N10. Nah, kemudian dengan K2, kemudian N-nya 10, dari tabel Darwin-Watson kita dapatkan DL 0,6972 dan DU sama dengan 1,6413. Ya, ini nilai kritisnya. Jadi di sini cukup ini ya, tidak hanya lebih dari kurang dari. Ini tanda sangat berarti di sini. Nilai kritisnya ada 3 ya. Jika nilai DW hitung ini ya kurang dari sama dengan DL, ini DL-nya, atau DW hitungnya lebih dari sama dengan 4 dikurangi DL, maka terjadi autokorelasi. Ya. Oke. Kemudian jika nilai koefisien Darwin-Watsonnya atau DW-nya ini berada di antara nilai DU dan nilai 4 dikurangi DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Ya. Lalu jika nilai DW-nya ini berada di antara nilai DL dan DU, atau nilai DW-nya ini berada di antara nilai 4 dikurangi DU dan 4 dikurangi DL, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Ya. Ya, kalau tidak ada kesimpulannya berarti gimana? Ya, kita bisa menggunakan run test nanti di dalam SPSS. Kalau di Excel terbatas. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu DL dan juga DU-nya, kita cari 4 min DL dan 4 min DU. 4 min DL, 4 dikurangi 0,96972. Ya. Ini ya, 3,3028. Dan 4 min DU adalah 4 dikurangi 1,6413 atau 2,3587. Ya. Nah, DW-nya 3, ini hasil hitungnya 3,3858. Ya, kalau kita lihat daerah kritis ini, DW ini berada lebih dari sama dengan 4 min DL ya. 4 min DL-nya kan 3,3028. Di sini 3,3858. Artinya DW lebih dari
sama dengan 4 min DL. Kalau DW lebih dari 4 min DL, maka terjadi autokorelasi. Begitu. Ya, itu kira-kira teorinya. Sekarang kita ke Excel ya. Kita masuk ke dalam Microsoft Excel. Ya, raw data dari asumsi klasik ini. Oke, begini caranya. Sekarang tadi tahapan pertama adalah membuat persamaan regresi. Ya, di sini sudah ada tabel yang menunjukkan pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Ya. Saya langsung simbolkan X1, X2, dan X3 di sini. Sekarang kita cari persamaan regresinya dulu. Berarti persamaan regresi itu butuh apa aja? Butuh koefisien ya. Koefisiennya apa saja? B0, B1 ya. Ya, kita taruh di bawah saja supaya gampang. Ya, ini persamaannya B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ya ditambah B3 kali X3. Sehingga kita harus mencari nilai B0 lalu B1, B2, B3. Ini caranya bagaimana? Kemarin klik menu bar data, lalu klik data analysis, klik regression, oke. Lalu ketik range Y dan X-nya, ya tadinya ini kosong ya. Oke, Y range-nya atau Y-nya, kita ambil Y-nya highlight semua dengan judul kolomnya. Lalu X-nya juga semua dengan judul kolomnya. Di blok, labelsnya di checklist, confidence levelnya 90%, output range-nya misalnya kita ambil di sini. Klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan nilai koefisien-koefisiennya atau B0, B1, dan B2. Ya, kalau kita lihat nilai B0-nya sama dengan ini ya, intercept. Ya. Lalu B1, B2, B3-nya berarti ini. 3,517, ini B1, B2-nya 3,505, sekian. B3-nya 1,9039 sekian. Ya, saya tarik aja langsung. Nah, ini B0, B1, B2, dan B3. Ya, sehingga persamaan regresinya ini bisa kita tulis di sini Y sama dengan 8,399. Ya, ambil aja 3 angka di belakang koma ya, ditambah 3,5175 berarti 18 dikalikan X1 ditambah 3,5055 berarti 506 ya. Kali X2 ditambah 1,9039904 kali X3. Nah, ini persamaan regresinya. Ya. Y prediksi sama dengan ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke uji normalitas ya. Nah, ini persamaan regresinya ya. Persamaan regresinya berarti yang tadi ya yang sudah kita dapatkan di sini. Ini persamaan regresinya. Nah, berarti kita mencari nilai Y prediksinya sekarang. Setelah mendapatkan nilai persamaan regresi. Y prediksinya bagaimana mencarinya? Ya, ini tinggal masukkan aja rumus ini. Sama dengan 8,399 ditambah 3,518 dikali X1. X1-nya berapa ini? Klik ya. X1 ditambah jangan pakai spasi kalau di rumus ya. Karena kita pakai sama dengan. Kalau tadi saya cuma menuliskan persamaan regresi. Tambah tadi berapa? 3,506 dikali ya bintang X2 lalu ditambah 1,904 dikali X3. Enter.
Oke, ini nilai Y prediksinya. Ini nilai aktual, ini Y prediksi. Kita drag semuanya. Oke, ini masing-masing nilai Y prediksinya ya. Oke. Nah, ini nilai Y prediksinya. Oke, kita sudah mendapatkan nilai Y prediksinya. Sekarang kita cari EI ya. EI ini adalah selisih dari Y aktual dikurangi Y prediksi ya ini. Y aktual dikurangi Y prediksi. Enter. Ya, lalu drag semuanya. Oke, kita mendapatkan nilai EI-nya. Nah, sekarang kita cari nilai ZI. Nah, bagaimana cara nilai ZI dicari? Kita cari dulu E-bar-nya ya. Atau rata-rata dari E. Rata-rata rumusnya apa? Sama dengan average. Average ya. Nah, ini. Dalam kurung, ya, ini semua di-highlight. Blok. Enter. Nah, ini ternyata rata-rata. Lalu, standar deviasi dari nilai E. Berarti sama dengan STDEV yang sampel ya. Titik S, di-highlight juga ini. Enter. Nah, ternyata standar deviasinya adalah 3,791362. Nah, baru sekarang kita mencari nilai ZI. Ya, berarti ZI sama dengan EI dikurangi E-bar dibagi standar deviasi dari E-nya. Ya. EI-nya berapa? Dalam kurung, EI berarti ini, dikurangi E-bar-nya berapa? Ini, E-bar-nya. Negatif 0,00364. Ya. Dibagi standar deviasinya ini. Nah, karena kita akan menggunakan E-bar dan STDF, standar deviasi yang sama, ya, berarti ini dimutlakkan saja. Untuk yang E-bar-nya, kita pakai tanda dolar di antara hurufnya. Ya, maksudnya menjepit hurufnya. Kita pakai tanda dolar supaya absolut ya, atau ini diabsolutkan. Ya, berarti ini nilainya. Baru bisa kita drag ke bawah. Nah, ternyata ini nilai ZI-nya. Ya, EI min E-bar dibagi standar deviasi sampel ini. Ya. Nah, sudah dapat nilai ZI-nya. Oh, apa tugas kita sekarang? Kita harus mengurutkannya berarti. Ya, ini jangan dinomorin dulu nih, ini kosongin dulu. Ya, kita kopikan saja ini. Copy. Ctrl C. Ya, Ctrl V pakai nilainya saja yang di ini. Ya, tidak usah dengan rumusnya ya. Kita sudah mendapatkan nilai ZI, kita harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau di Excel berarti tinggal klik kanan sort atau menunya di sini ada sort. Ya. Klik kanan sort. Ya. Sort A to Z ya, atau smallest to largest, dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, lalu klik. Apa yang kita lakukan? Klik sort. Nah, ini. Ini urutan dari yang terkecil ke yang terbesar, dari yang paling negatif ke yang paling positif. Baru kita kasih nomor di sini. Ya. Kasih nomor. Kita punya 15 ya nomornya. Nah, sekarang kita mencari nilai FT. Apa FT? FT itu probabilitas dari Z ini. Ya, kalau kita lihat di sini ternyata Z-nya apa namanya? Z-nya ini ada yang negatif, ada yang positif ya. Ya, memang ada yang negatif yang positif. Dilihat dari tabel. Misal coba saya buat 2 angka dulu kalau teman-teman mau lihat dari tabel. Ini 2 angka di belakang koma. Ya, misal ini. Ya, cari kalau Z-nya min 2,45 berarti probability-nya berapa? Itu nilai FT atau p-value-nya. Dari tabel ya, tabel Z. Dilihat lagi tabel Z-nya. Kemudian kalau negatif 0,91 berapa nilai FT-nya. Tabel distribusi normal standar. Ya, kalau pakai rumus ya sama dengan norm. Ya, kita pakai norm S, this yang standar.
Lalu klik Z-nya berapa. Lalu true. Enter. Ya. Ini nilai FT-nya untuk masing-masing ya. Atau p-value dari nilai Z. Ya. Kalau kita lihat di sini ternyata nilai Z-nya ini tidak ada yang sama ya. Atau nilai EI-nya memang tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Ya, jadi nilai FS adalah nomor urut dibagi jumlah data. Ya, berarti kalau di sini nomor urutnya ini 1 ya. Oke. Dibagi jumlah datanya ada 15. Enter. 1/15. Yang ini 2/15, yang ini 3/15, 4/15, sampai yang terakhir 15/15. Jadi ini kurang lebih bentuk FS-nya. Nah, sekarang FT min FS dimutlakan. Supaya langsung kita pakai rumus absolut aja, ABS. ABS dalam kurung ya. FT ini dikurangi FS. Tutup kurung. Enter. Ya. Oke. Iya. Nah, kita sudah dapat semua data FT min FS. Sekarang kita cari maksimumnya. Nilai maksimumnya. Cara nilai maksimum ini dicarinya sama dengan max. Oke. Dalam kurung. Ya, ini FT min FS absolutnya dicek. Lalu kurung tutup, enter. Ternyata nilai FT min FS maksimumnya 0,3139221. Oke, sekarang kita cari FT min FS dari tabel dengan nilai N15, kita ambil taraf keberhasilan alfa 0,05. Ya, buka tabel Kolmogorov Smirnov ya. Jadi berapa? Kita ulangi ya. Nilai N-nya 15, alfanya 0,05. Oke. N15 alfa 0,05. Ternyata hasilnya 0,338 ini ya. 0,338. 0,338. Ya. Kesimpulan ya. Kesimpulannya ya berarti ini FT harga mutlak FT min FS maksimum lebih kurang dari harga mutlak kurang dari harga mutlak FT min FS dari tabel. Artinya residual, kesimpulannya residual dari persamaan regresi terdistribusi secara normal. Ya, itu kesimpulannya. Jadi saya ulangi kembali. Karena FT min Fx ya. Harga mutlak FT min Fx maksimum ya dari hitung ini kurang dari FT min Fs dari tabel ya. Kita bisa mengartikan bahwa residual dari persamaan regresi terdistribusi secara normal. Artinya ini memenuhi kaidah normalitas. Nah, sekarang kalau kita pakai SPSS ya. Kita masuk ke laman SPSS ya. Ya, sebelumnya coba dicek dulu modul praktikumnya ada di sana.
Ya, kalau di SPSS kita akan menggunakan langkah-langkah ini ya, uji normalitas. Dengan Kolmogorov-Smirnov juga. Oke, jadi kita juga harus mencari nilai residualnya ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke SPSS-nya. Ya. Nah, di sini saya sudah masukkan data-datanya ya yang tadi. Jadi ini datanya sudah masuk ya, X1, X2 dan X3. Ya. Ya, lalu untuk di SPSS ini kita akan membuat nilai residualnya dulu. Unstandardized residualnya bagaimana? Oke. Ya, sekarang kita masuk ke apa namanya? Ke SPSS-nya. Kita klik analyze, kita klik regression. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan persamaan regresinya di sini kalau di SPSS, tapi tetap pakai menu regression, lalu klik linear. Ya. Masukkan dependent variabelnya Y, independennya X1, kemudian X2 dan X3. Nah, lalu klik save di sini. Kalau kemarin kan oke saja untuk persamaan regresi saja. Sekarang klik save. Ya. Ya. Save-nya di sini adalah klik di sini unstandardized. Dalam residual di sini klik unstandardized. Oke. Setelah itu klik continue. Lalu klik oke. Ya. Tujuannya bukan untuk melihat persamaan regresinya, tapi untuk melihat ya, untuk menampilkan ini nilai residualnya atau nilai Y dikurangi Y aktualnya. Jadi kalau di sini tidak perlu dicari Y prediksinya. Ya. Kita bisa langsung mendapatkan nilai E-nya ya di sini, residualnya. Kita boleh ganti ya residual ini dengan lambang E misalnya. EI ya boleh. EI misalnya. Oke. Jadi itu EI-nya adalah residualnya. Ya, desimalnya bebas. Mau berapa? Ya, disamakan boleh 4 atau berapa. Itu hanya mengatur aja. Diatur-atur saja. Kita sudah mendapatkan nilai ini, maka langkah selanjutnya adalah ya, kita masuk ke menu analyze lagi ya. Ya. Analyze ya. Lalu klik apa di sini? Non parametric test. Ya. Saya ulangi, analyze non parametric test, lalu legacy dialog ya. Nah, kemudian kita ambil di sini ada satu sampel KS. Ini Kolmogorov-Smirnov. Ya, jadi ambil yang ini ya, satu sampel K strip S. Klik. Ya. Nah, kita menguji atau ke dalam variabel listnya adalah unstandardized residualnya tadi. Lalu di sini test of distribution-nya diklik, terdistribusi secara normal atau tidak. Ya, di sini ada contoh yang lain, ada distribusi Poisson, ada distribusi uniform, ya, distribusi seragam, distribusi Poisson, distribusi eksponensial. Tapi kita akan mengecek normalitas, berarti kita pakai test of distribution normal yang diklik. Lalu klik OK. Ya, nanti kita lihat output, ya, tampilan outputnya. Nah, outputnya ini yang kita butuhkan hanya satu nilai di sini. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa di sini lihat? Test distribution is normal. Berarti normal. Ya. Nah, cara melihat normalnya atau tidaknya, lihat dari assumed sig to tell. Ya. Nah, nilainya berapa? Kalau nilainya lebih dari 0,05, saya ulangi lagi. Kalau nilainya lebih dari taraf keberartiannya, dari alfa sebenarnya 0,05, ya, maka dikatakan bahwa persamaan regresi residualnya terdistribusi secara normal.
Nah, ini lihat saja di sini. Di sini assumed seek to tell. Ini 0,2 ya. 0,200 atau titik 20. Ini lebih dari 0,05. Berarti bisa dikatakan bahwa distribusi residualnya terdistribusi secara normal. Ya. Jadi dia lolos tes normalitas. Nah, ini dengan menggunakan SPSS. Begitu caranya. Ya. Itu uji normalitas. Baik, kita lanjutkan ke uji uji linearitas. Nah, kalau uji linearitas lebih mudah pakai Microsoft Excel. Ya. Ya, tadi uji linearitas kita juga punya persamaan regresi yang sama ya. Kita pakai persamaan regresi yang ini ya. Lalu kita cari Y prediksinya kalau di Excel. Pakai rumus yang sudah kita dapat, cari Y prediksinya. Ya, berarti ya saya pakai yang ini aja ya rumusnya. Saya kopikan biar tidak boros waktu. Ini saya pakai rumusnya yang ini. Enter. Ya, di drag semuanya ke bawah. Lalu cari nilai EI-nya tadi sama ya. EI berarti Y aktual dikurangi Y prediksi ya. Ini kurangi Y prediksi. Enter. Nah, kalau untuk di Excel, untuk menguji linearitas, kita plotkan ya. Di sumbu X-nya itu adalah Y prediksi, ini ya, Y prediksi. Dan di sumbu Y-nya adalah EI-nya ya, atau residualnya. Ya, kita pakai scatter plot. Insert. Lalu chart yang scatter, pilih yang titik-titik. Ya. Seperti biasa, klik kanan, select data, add, X value-nya berarti kita ambil Y prediksi ya. Kemudian Y value-nya atau Y-nya kita ambil residual. Oke, klik OK. Ya, kita buat indeksnya yang betul ya. Ya, misal ininya saya pakai Y prediksi ya. Kemudian yang ininya berarti residual. Residual atau EI. Oke. Nah, ini titik-titiknya kalau kita lihat tersebar dengan random ya. Tidak membentuk pola. Ya, misal dia lebih terlihat lagi, saya coba taruh nilai minimumnya bukan 0 tapi 20. Oh maaf. 220. Oke, supaya lebih terlihat ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, titik-titiknya ini tersebar secara merata. Dia tidak membentuk pola yang tertentu, kuadratik, logaritmik, atau pola eksponensial, apapun bentuknya. Tapi di sini titik-titiknya terlihat terpencar ya. Jadi dari titik-titik ini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bisa dikatakan linear. Jadi ini lolos tes linearitas. Nah, ini menggunakan Excel ya. Nah, kalau menggunakan SPSS, ya, menggunakan SPSS, ya, kita
Masuk lagi ke data yang tadi ya. Halaman SPSS-nya. Kita juga sudah punya nilai residual di sini. Ya bisa juga membuat plot begitu ya. Membuat plot. Scatter plot antara nilai residual dengan nilai Y prediksi gitu. Tapi di sini tidak ada Y prediksinya. Ya, bagaimana cara mendapatkan nilai Y prediksinya? Ya, berarti kita masuk ke analyze lagi. Analyze, regression yang tadi, linear. Ya, kita masuk ke save lagi di sini. Ya. Kita hilangin dulu centang yang ini karena sudah ada tadi. Ya, kita pakai unstandardized predicted value. Ya. Unstandardized predicted value. Lalu klik continue. Ya, tujuannya bukan untuk mendapatkan laman regresi, tapi untuk mendapatkan nilai, nah ini, nilai prediksinya. Atau Y prediksi. Kita ganti simbolnya per 1 ini menjadi Y pre, misalnya. Y prediksi. Ya, ini nilai Y prediksi. Ya, kita buat scatter plot boleh di sini. Ya, nanti ada uji yang lain. Ya, tapi saya ajarkan juga di SPSS menggunakan scatter plot. Ya, klik graphs ya, legacy dialog, klik scatter atau dot, lalu pilih yang simple scatter, define, ya, ya y-axisnya atau y-nya kita pakai unstandardized residual yang tadi ya, atau EI-nya. Kemudian untuk x-nya y prediksinya, ya. Unstandardized predicted value atau y. Kemudian klik OK. Ya, nanti apa namanya? Outputnya, scatternya, dimensi processing. Oke, sebentar, agak loading. Nah, ini. Ya, kita lihat di sini juga ternyata dia tidak bentuk pola tertentu ya, sama ya. Sama. Ya, ini unstandardized predicted value tadi ya prediksinya, dan ini unstandardized residualnya. Ya, E-nya. Ya, kalau kita lihat di sini ternyata kita bisa katakan bahwa ada hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel tarikatnya. Ya, atau dia lolos uji linearitas. Ya. Oke. Ada cara lain ya untuk ini, untuk SPSS ini. Kita masuk lagi ke halaman SPSS ya. Ya, cara lainnya ini untuk linearitas ini ya, kita menggunakan test of linearity ya. Ya, jadi kita akan compare means namanya itu. Ya. Jadi kita sudah punya nilai unstandardized predicted value ya di situ. Kemudian juga Y-pred dan juga E-nya. Nah, sekarang kita coba melakukan analisis compare means di sini. Analyze, compare means, klik means, ya. Ya, lalu kita cek ya, dependent list-nya adalah apa namanya? Ya, tadi sama residual. Kemudian unstandardized predicted Y-nya ini, value-nya ini di independent list. Ya, lalu klik option. Nah, kita di sini kita klik ya statistik for first layer-nya test for linearity. Ya. Test for linearity. Nah, kemudian kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, ternyata di sini ANOVA table-nya kita lihat two view cases. Ya, statistik for unstandardized residual. Ya, ini cannot be computed. Kenapa? Karena di sini datanya terlalu sedikit ya. Jadi untuk di SPSS ini butuh data yang banyak untuk melihat dia linear atau tidak. Ya. Ya, biasanya ada salah satu variabel bebas, nggak tahu X1, X2, atau X3, yang dia menyebabkan tidak bisa menguji test of linearity di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, kita coba
test of linearity lagi, tapi bukan dari Y prediksi dengan EI. Kita lihat test of linearity dari masing-masing X1, X2, dan X3. Dia hubungannya linear atau tidak. Nanti kita lihat mana penyebabnya yang menyebabkan error tadi. Ini contoh cara aja ya, sebagai pengetahuan untuk teman-teman. Ya, kita kembali analyze, compare means. Ya. Nah, lalu sekarang kita tetap ini unstandardized residualnya di sini. Di dependent list. Nah, sekarang kita pakai ini ya. X1, lalu X2, dan X3-nya. Tadi optionnya sudah di checklist, test for linearity. Continue, klik OK. Nah, setelah diklik OK, nah kita lihat hubungan unstandardized residual EI dengan X1. Nah, ini ada di sini. ANOVA-nya. Ya, ternyata kita lihat nilai signifikansi atau deviation from linearity. Ya. Kalau nanti cuma satu variabel, kita lakukan tes ini saja. Deviation from linearity-nya ternyata di sini adalah 0,697. Dia lebih dari 0,05. Berarti bisa dikatakan linear. Nah, sementara untuk X2, nah ini yang menyebabkan error. Ya, untuk X2 ini kurang datanya ya. Jadi butuh data yang lebih banyak lagi. Artinya ini yang menyebabkan error tadi ketika kita lakukan prediksi secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau antara EI dengan X3, ini kita lihat deviation from linearity-nya 0,951, lebih dari 0,05, berarti bisa kita katakan dia linear juga. Jadi kurang lebih hubungan antara X1 dengan X3 ini linear. Nah, sementara X2 ini entah linear atau bukan, ya. Jadi kita harus lebih banyak lagi gitu datanya. Atau kalau dalam penelitian berarti untuk X2-nya ini kurang. Makanya kita butuh sampling. Begitu. Kurang lebih begitu caranya. Ya, sudah ada di modulnya, bisa dipelajari sendiri nanti kalau di SPSS. Ya. Ya, jadi yang kita yang kita lakukan tes linearity-nya itu berarti EI dengan Y prediksi kalau secara langsung. Tapi kalau hasilnya tidak berhasil berarti cari X1, X2, dan X3 hubungannya linear atau tidak dengan Y. Ya, itu menggunakan SPSS ya. Untuk test of linearity. Nah, masih ada 20 menit waktunya. Oh maaf, ini. Oke. Kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai ya, karena cukup banyak materi yang kita terus bahas. Ya, ini karena heteroskedastisitas ini kita melibatkan EI juga ya, berarti nilainya sama seperti tadi ya, cara perhitungannya cari prediksi. Ya, pakai lagi rumusnya yang ini. Ctrl C. Ya. Kita ambil rumusnya sama dengan Ctrl V, Enter. Ya. Oke. Kita cari EI-nya, selisih lagi ya. Y dikurangi Y prediksi. Enter. Lalu kita cari absolutnya, kita absolutkan atau positifkan. Pakai rumus ABS dalam kurung ini. Enter. Dan berarti drag sampai ke bawah. Ya. Ya, ini nilai positifnya semua ya. Oke, sedikit ke distract dengan ini ya, dengan data di sini berarti ya, kalau lebih seperti ini ya. Ini EI-nya ya, yang absolut. Kita meregresikan nilai EI ini dengan masing-masing X1, X2, dan X3. Jadi kita melakukan uji regresi lagi. Klik data, ya. Data analysis, regression, ya.
Kita update ininya, input Y dan input X-nya. Ini untuk di Y-nya berarti nilai ini ya, absolute dari EI. Lalu untuk X-nya, nah ini X-nya adalah X1, X2, dan X3. Ya, berikut dengan judul kolomnya. Label checklist, confidence level 95. Output range-nya kita ambil di sini saja. Ya, ini hasil dari apa namanya? Analisis heteroskedastisitasnya. Nah, yang kita butuhkan cuma nilai p-value untuk X1, X2, dan X3. Oke, berarti kita butuh nilai ini saja. Nah, ya kita lihat nilai p-value-nya. Ya. Bagaimana kriterianya untuk nilai p-value? Oke, tadi kan sudah dilihat ya. Ya. Jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05 ya, atau signifikansinya lebih dari 0,5, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Ya. Tapi kalau kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Ya. Kalau kita lihat di sini, p-value-nya bagaimana? Ya. P-value-nya di sini, ya, atau kita simpulkan, signifikansi ya, X1, X2, dan X3 nilainya lebih dari 0,05. Artinya tidak terjadi fenomena heteroskedastisitas atau variansi dari residual homogen. Nah, kita bisa simpulkan seperti itu. Ya, saya sekali lagi sampaikan kesimpulannya. Ya, kesimpulannya tadi apa? Signifikansi, ya, nilai signifikansi X1, X2, dan X3 ini lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi fenomena heteroskedastisitas atau variansi dari residual homogen. Ya. Kalau kurang dari 0,05, maka ya salah satunya ada peristiwa heteroskedastisitas. Itu uji heteroskedastisitas menggunakan apa namanya? Microsoft Excel. Sekarang kita menggunakan SPSS. Ya, kembali lagi ke laman SPSS. Ya. Bagaimana caranya? Jadi untuk di SPSS ini sama ya, kita cari apa namanya? Unstandardized residualnya tadi. Ya. Kemudian nanti kita akan melakukan ya membuat nilai absolut dari residualnya. Bagaimana caranya ya untuk membuat absolut dari residualnya? Ya. Nah, ini kan sudah ada residualnya EI-nya. Kita ingin dapat absolut residual. Kita tidak butuh Y prediksi di sini. Misal kita hapus saja di sini Y prediksinya. Ya. Kalau di SPSS tidak dibutuhkan ya. Kita sudah punya nilai absolut residualnya di sini EI. Ya berarti kita harus membuat harga mutlak dari residualnya ini atau mempositifkan. Bagaimana cara mempositifkannya? Transform caranya. Klik transform, klik compute variable. Ya. Misalnya kita ngasih apa? Tanda apa di sini namanya? Absolut dari EI gitu ya. Gitu misalnya. Ya, di sini sudah ada rumusnya. Tadinya di sini nggak ada rumusnya. Ya. Tadinya ada rumusnya, tapi kita klik all di sini ya. Klik all, kemudian cari yang ABS di sini ya. ABS. Ya, setelah diklik ABS, ya di sini klik 2 kali boleh langsung masuk atau pakai tanda panah di sini. Ya ini lalu yang unstandardized residualnya ya.
pindahkan ke kanan. EI tadi. Lalu klik OK. Ya. Ya, kita tidak membutuhkan output-nya, ya. Kita tidak membutuhkan output-nya, tapi kita hanya membutuhkan ini, nilai absolut residualnya. Ya, atau nilai positifnya dari setelah disamakan 4 desimal. Ya. Ini nilai absolut dari residual. Ya, kalau sudah dapat ini ya kita tinggal analisis regresi saja ya, seperti yang sama. Ya, nanti pakai absolut residual dengan X1, X2, dan X3 sebagai independent variable. Ya, regression, linear. Ya, kita ganti ininya dengan absolut residual, Y-nya. Lalu ininya kita pastikan cuma ada X1, X2, dan X3 di sini. Ya, sudah betul. Kita ulangi. X1, X2, X3. Lalu klik OK. Ya, kalau ini baru dilihat nilai output-nya ya. Output-nya. Ya, kurang lebih ini output-nya. Ya. Ya, ini koefisiennya yang dilihat. Ya. Koefisien ya, bukan residual statistik, tapi koefisien di sini. Ya, dilihat nilai signifikansinya. Ya, di sini 0,293, 0,646, 0,289. Ya, yang nilainya itu ternyata lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05, kita bisa katakan tidak terjadi peristiwa heteroskedastisitas. Oke, kita kembali lagi ke Microsoft Excel untuk uji multikolinearitas. Ya, untuk uji multikolinearitas ini, ya, tampilannya seperti ini. Ya, kita tidak membutuhkan nilai prediksi untuk di sini. Kita cari saja koefisien korelasi ya dari masing-masing. Sekarang X1 dan X2, koefisien korelasinya kita pakai yang Pearson aja. Pearson, ya, dalam kurung. Array satunya berarti X1, array 2-nya berarti X2. Lalu enter. Kemudian X1 dengan X3. Pearson, dalam kurung, array satunya X1, oke, koma, array 2-nya X3. Enter. Kemudian X2 dengan X3. Pearson, array satunya X2, koma, array 2-nya X3. Oke. Nah, sekarang kita cari R kuadrat. Berarti tinggal kuadratkan ini masing-masing. Klik pangkat ya shift 6 pangkat 2. Enter. Ya, kita lanjutkan. Ya. Tadi pakai. Lalu koefisien toleransi berarti 1 min R kuadrat sama dengan 1 dikurangi ini. Ya, klik enter. Lalu drag. Nah, sekarang kita cari nilai ini ya. FIF-nya ya, VIF. Ya, VIF tinggal 1 sama dengan 1 per 1 dibagi ini, koefisien toleransi. Oke, kita sudah dapatkan nilai VIF-nya. Kesimpulan, ya. Nilai VIF ya kurang dari 10. Artinya tidak terjadi multikolinearitas pada pada persamaan regresi yang telah dibuat, yang telah dimodelkan. Atau kita juga bisa menyebutkan bahwa persamaan regresi yang setelah dimodelkan ini apa? Tidak multikolinear. Tidak multikolinear.
Karena VIF-nya kurang dari 10. Yaitu multikolinialitas menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita coba pakai SPSS-nya. Masih ada waktu 10 menit. Oke. Bagaimana caranya nih dengan SPSS? Oke, untuk SPSS ini maaf. Ya, kita hapus dulu. Sudah ada yang masuk. Oke, untuk SPSS berarti kita apa namanya? Lihat di modulnya ya untuk SPSS. Ya, kita pakai analyze, regression, linear seperti biasa. Tapi nanti ada klik statistics ya. Ya baik. Nah, ini outputnya saya hapus dulu yang tadi. Sebentar. Masuk ke SPSS. Ya, sekarang kita analyze, lalu regression, linear. Ya, kita kembalikan yang tadi ya. Ya, Y-nya yang dipakai. Kemudian tadi juga ini ya, kita tidak checklist aja. Lalu kita masuk ke apa namanya statistik ya. Nah di sini lihat ya. Nah kalau di sini ada statistik, di sini klik collinearity diagnostic. Collinearity diagnostic. Lalu klik continue. Ya, setelah continue, ya klik OK. Nah nanti kalau kita dapatkan outputnya, kita melihat tabel paling bawah di sini. Ya, koefisien dulu ya. Klik koefisien. Klik yang koefisien. Kita lihat di sini ada nilai VIF ya. Dilihat di sini. VIF-nya kurang dari sama dengan 10 ya. Kurang dari 10. Ya, berarti kita bisa mengatakan bahwa tidak terjadi peristiwa multikolinearitas. Begitu. Ya, cukup dengan ini saja sebetulnya. Ya, sama seperti di Microsoft Excel, cuman cara mendapatkannya berbeda. Yaitu dengan SPSS. Ya. Yang terakhir, ya, mumpung masih ada waktu, kita ke uji auto korelasi. Uji auto korelasi sudah tersedia di sini. Sama ya, kita cari ya prediksinya ya. Kita kopikan rumus yang tadi ya di prediksinya. Ya, cari ya prediksi sama dengan Ctrl V. Ini. Kita dapatkan nilai prediksinya. Lalu kita mencari nilai selisih antara Y aktual dengan Y prediksi ya. Ya, di drag semua. Oke. Sudah kita dapatkan selisihnya, lalu kita kuadratkan nilai EI atau nilai residualnya. Berarti sama dengan ini pangkat 2. Enter. Nah, lalu dijumlahkannya, ini totalnya. 201,2422. Nah, kemudian sekarang kita melakukan nilai EI. Ya, nilai EI yang ada di sini dari 0,2574. Nah, tapi sekarang yang akan saya ambil adalah nilai dari E1 sampai dengan E9 saja. Kopikan. Ya, lalu ambil nilainya ditaruh di EI T-1 yang di baris kedua. Ya, ini. Oke, nah, sekarang kita cari selisih dari EI dengan EI T-1. Ya, ini di baris kedua ya. Ya, EI ini EI-nya dikurangi EI T-1. Ini melakukan tadi. Lalu
di drag. Semua nilainya sudah ada. Lalu dikuadratkan ini. Nilai EI dikurangi EI T-1. Pangkat 2. Enter. Drag lagi. Dan dijumlahkan. Ini jumlahnya sudah. Jumlahkan ya berarti kan tinggal sum aja ya. Rumusnya sum. Highlight semua. Ini juga sum. Highlight semua. Nah, sudah kita dapatkan nilainya 483,588 sekian. Ya, untuk EI dikurangi T dikurangi EI T-1 kuadrat. Ini sigmanya berarti kan. Nah, kalau ini sigma EI kuadrat. Nah, sekarang kita mencari nilai DW. Ya, berarti DW-nya sama dengan ya yang ini ya, yang bawah ini, bawah sudut kanan dibagi yang ini, total dari EI kuadrat. Enter. Ya, nilai DW-nya 2,403016. Oke. Nah, kita lihat di tabel. Kita punya N berapa ini? N-nya N sama dengan 15. Lalu K berapa di sini K-nya? Ya, K sama dengan berapa K-nya? Ya. Variabel bebasnya ada berapa? Ada 3. Berarti K-nya 3. Nah, sekarang kita lihat ke tabel Darwin-Watson. Ya. Kita lihat tabel Darwin-Watson. Untuk K, berapa? 3 ya tadi. Kemudian N-nya 15. N15, K-nya 3. Ya, berarti di sini DL-nya 0,814. Ya. 140 dan DU-nya 1,7501. Ya. Nah, ini sudah saya catat di sini. DU-nya 1,7501, DL-nya 0,814. Ya, kita cari 4 min DU. Ya, berarti sama dengan 4 dikurangi ini. Ya. 2,2499. Kemudian di sini 4 min DL. 4 min DL berarti 4 dikurangi 0,814. Hasilnya 3,186. Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, nilai 2,4 ini ada di mana? Nilai 2,4 ini ternyata dia ada di antara 4 min DU dan 4 min DL. Coba lihat. 2,40 sekian. Ini 2,24. Ini 3,186. Berarti nilainya DW ini berada di antara 4 min DU dan 4 min DL. Ya. Nah, gimana kesimpulannya? Kalau di antara 4 min DU dan 4 min DL. Kita lihat kembali tadi. Di PPT-nya. Dia ada di antara 4 min DU dan 4 min DL. 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak ada kesimpulan. Ya. Ya, artinya kita tidak bisa menyimpulkan dengan metode ini. Kesimpulannya apa? Tidak bisa disimpulkan. Bagaimana caranya? Ya, mau nggak mau kita harus pakai SPSS. Ya, kita masuk ke SPSS. Oke, ini terakhir ya. Sebentar lagi, mudah-mudahan agak kelebihan waktunya sedikit, mohon maaf. Karena pembahasannya sangat banyak ya. Kita kembali ke SPSS. Ya, untuk metode Darwin-Watson ini. Ya. Ya, di dalam ini. Ya, klik statistics ya. Kalau di SPSS itu. Ya, kita kembali lagi ke regresi ya. Yang tadi regression, analyze, regression, linear. Ya, sama, masih sama ini. Pakainya Y dengan X1, X2. Kemudian kita masuk ke statistics. Nah, ini jangan pakai collinearity diagnostic lagi ya. Karena kita mau pakai ini. Klik Darwin-Watson di sini ya, residual. Klik Darwin-Watson, lalu continue. Oke. Ya. Ya, ini nilai Darwin-Watson-nya. Nah, ternyata dengan Darwin-Watson tadi ya hasilnya sama ya. Ternyata tidak bisa ditarik kesimpulan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, berarti kita pakai run test ya. Dengan run test,
Ya. Kalau rantes kita membutuhkan ini, unstandardized residual. Berarti kita butuh EI-nya. Tapi kita tidak membutuhkan absolutnya. Kita butuh EI-nya saja. Tadi EI-nya sudah ada. Ya. EI-nya sudah ada, berarti kita masuk ke analyze, non-parametric test, ya. Legacy dialog. Kemudian kita pilih runs. Ya. Nah, pilih ini unstandardized residualnya. Masuk ke test variable list. Ya. Oke. Kemudian kita klik oke. Nah, nanti kita lihat nilai outputnya. Di outputnya ini ada. Nah, ini. Yang kita lihat di sini adalah asim.sig.total. Ya, ini hasilnya 0,986. Ya. 0,986. Apa artinya? Ya. Ini. Kalau asim titik sig totalnya kurang dari 0,5 berarti ada autokorelasi. Tapi kalau lebih dari 0,05 maka tidak terjadi peristiwa autokorelasi. Nah, kalau kita lihat dari output yang ini, maka bisa kita simpulkan bahwa di sini tidak ada peristiwa autokorelasi. Kenapa? Karena asim sig totalnya ini lebih dari 0,05. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini karena waktunya sudah habis. Mungkin ada yang mata kuliah yang lain setelahnya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan sampaikan saja secara langsung ke saya, ya, via WhatsApp mungkin. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya minta satu orang untuk absen nih. Tolong di screenshot dulu. Tolong di screenshot absennya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Amelia. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Ini materi yang cukup padat, jadi ini menyebabkan tidak bisa tercover secara keseluruhan dan tidak ada sesi tanya jawab ya. Mohon maaf, saya ucapkan sekali lagi. Ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian saja. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.